Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam pembelajaran fisika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Dan di sana aplikasi dari hukum kekekalan momentum itu kita akan melihat materi mengenai tumbukan. Jadi tumbukan nanti akan kita bagi menjadi 3. Bagaimana penjelasannya akan kita lihat nanti di materi penjelasan. Baik, kita mulai dulu dari hukum kekekalan momentum. Jadi bunyi hukum kekekalan momentum itu adalah pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Secara matematis dapat dituliskan bahwa P1 ditambah dengan P2 itu sama dengan momentum 1 setelah tumbukan aksen. Jadi kalau P1 aksen itu namanya momentum pertama, benda pertama setelah tumbukan. Lalu P2 aksen adalah momentum benda kedua setelah tumbukan. Jadi kalau P1 itu adalah momentum benda pertama sebelum tumbukan, P2 itu adalah momentum benda kedua sebelum tumbukan. Jadi ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Jadi sebenarnya di sana dari ilustrasi gambar yang saya buat, dimodifikasi lagi boleh. Ini benda pertama bergerak ke kanan, dia punya momentum namanya P1 dengan rumus M1 P1. Lalu ada benda kedua, misalkan seperti ini, tidak harus berhadapan ya, bisa saja susul menyusul. Oke, ini P2, dia punya benda 2, dia punya momentum namanya P2. M2 dikali V2. Inilah momentum sebelum terjadi tumbukan. Kalau sudah terjadi tumbukan, ini seperti ini, tabrakan seperti ini, maka ini menjadi, misalkan seperti ini kejadiannya. Ini benda 1 akan bergerak ke kiri, benda 2 akan bergerak ke kanan. Bisa saja seperti itu kan? Nah, ini benda 2. Ini namanya, yang ini bukan lagi P1, tapi sekarang sudah P1 aksen. Jadi momentum sebelum tumbukan untuk benda pertama, momentum setelah tumbukan untuk benda pertama. Ini sebelum tumbukan, ini juga seperti itu. Momentum benda kedua sebelum tumbukan, dan ini momentum benda kedua setelah tumbukan. Maka P2 aksen, M2 kali P2 aksen. Masanya tetap ya, M1 V1 aksen. Jadi kecepatan sebelum tumbukan, kecepatan sudah tumbukan, kecepatan sebelum tumbukan untuk benda 2, dan kecepatan sebelum tumbukan sudah tumbukan untuk benda 2. Begitu penjelasan awalnya. Jadi momentum 1 tambah momentum 2 sama dengan momentum 1 setelah tumbukan ditambah momentum 2 setelah tumbukan. Dari pola inilah nanti bisa kita lihat ini peristiwa tumbukannya. Ini datang dari kiri ke kanan, ini datang dari kanan ke kiri, terjadi tumbukan, ini tumbukannya. Sudah? Maka P1 aksen, inilah kecepatan benda 1. Kalau nanti kita katakanlah ke kanan itu positif, maka P1 ini positif. Ini kedua ini negatif. Setelah tumbukan, benda 1 menjadi ke sebelah kiri menjadi negatif. Setelah tumbukan, benda 2 ke kanan menjadi positif. Itu dia. Jika P1 sama dengan M1 P1 dan P2 sama dengan M2 P2, P1 aksen M1 P1 aksen, P2 aksen sama dengan M2 kali P2 aksen, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan, P adalah momentum. Maka rumus dari P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen menjadi, kita gantilah P1 menjadi ini, P2 ini, maka M1 P1 ditambah dengan M2 P2 sama dengan M2 P1 aksen, ini P1 aksen, ditambah M2 V2 aksen. Itulah rumus daripada hukum kekekalan momentum. Baiklah, dari rumus yang kita lihat tadi, kita akan lihat beberapa contoh nanti mengenai hukum kekekalan momentum. Yang pertama, sebuah senapan bermassa 0,8 kg menembak peluru bermassa 0,016. Jadi V1 nya senapannya mula-mula dalam keadaan diam, lalu P2 nya pelurunya dalam keadaan diam mula-mula. Setelah tertembak terjadi momentum antara
Jadi nanti antara senapan dan peluru terjadi tabrakan. M1 nya tadi ini peluru, M2 nya adalah senapan. Lalu kecepatan daripada peluru meninggalkan senapan, itulah kecepatan setelah tumbukan. Karena adanya tumbukan antara senapan dan peluru, maka pelurunya bisa keluar dari sarangnya atau keluar dari senapan itu. Maka yang ditanya, berapakah kecepatan P2? P2 ini tadi siapa? Kecepatan setelah tumbukan. Kecepatan senapan mendorong bahu. Jadi kan terdorongnya nanti senapan ini oleh orang yang memegang, maka P2 aksen itu berapa? Masukkanlah rumus hukum kekekalan momentum. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Ini kenapa 0? Ini. Itu diakibatkan karena V nya 0. 0 dikali M1, 0 dikali M2. Dapatlah 0. Oke, M1 nya tadi 0,16. 0,016 dikali berapa P1 nya? 700 ya. Sama dengan 0,8. Ini kan massa benda 2 atau inilah senapan. V2 aksen. Berarti 0 sama dengan, kita kalikan ini 0,016 ini kali 700 dapatlah 11,2. Lalu kita kalikan ini 0,8 V2 aksen. Kita pindahkan ke sebelah kiri. 11,2 kan jadi negatif. Berarti 0,8 P2 aksen sama dengan minus 11,2. P2 aksen sama dengan min 11,2 per 8. Dapatlah minus 14. Tanda minus di sini berarti berlawanan dengan kecepatan benda yang pertama. Kan nanti ini pelurunya. Sudah? Ini pelurunya. Berapa tadi kecepatan peluru ini? Dia bergerak dengan 700 meter per sekon. Berarti senapan ini bergerak dengan 14 meter per sekon. Tanda panah peluru ke sebelah kanan dan tanda panah senapan akan ke sebelah kiri. Inilah namanya dia tadi positif 700 dan ini yang negatif 14. Itu maksudnya ya. Baik, kita akan melihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini juga banyak kasus nanti yang kita temukan dalam soal-soal untuk mata materi hukum kekekalan momentum. Jadi katanya ada sebuah perahu, ini perahunya dinaiki oleh seseorang yang bermassa. Jadi ada seseorang, ini perahunya, ini orangnya. Perahu memiliki massa 100, lalu orangnya memiliki massa 50. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi ini kecepatan awalnya untuk massa perahu dan massa orang. Karena orang tadi berada dalam perahu, maka kecepatan perahu itu akan sama dengan kecepatan orang itu terhadap air. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan 10 meter per sekon. Baik, beberapa saat kemudian, ini yang jadi perhitungan kita nanti. Kemudian orang yang berada di perahu meloncat ke belakang. Siapa tadi untuk orang? Itu nomor 2. Jadi M2 nya atau V2 itu meloncat ke belakang. Terjadilah tumbukan antara kakinya terhadap tolakan yang menyentuh perahu. Maka apa yang terjadi? Maka perahu itu akan tertolak. Setelah tumbukan antara kaki dan perahu itu, kaki orang itu, perahunya akan mengalami perubahan kecepatan. Berapakah besar daripada kecepatan perahu setelah terjadi tolakan atau tumbukan itu? Yang mempengaruhi adalah kemana anak itu akan meloncat. Karena menurut cerita ini berlawanan dengan arah loncatan, arah perahu. Loncatan itu, ini perahunya bergerak ke kanan, dia melompat ke sebelah kiri. Maka kalau kita katakan tadi yang sebelah kanan itu positif, anak itu meloncat ke sebelah kiri, maka nanti akan kita buat P2 nya menjadi negatif. Itulah alasannya dibuat di sini P2 nya negatif, karena dia berlawanan lompatannya terhadap arah gerak perahu. Kalau sudah dapat kita menentukan apa yang diketahui, tinggal masukkan ke hukum kekekalan, di mana P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen.
M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 ini ya, M2 P2 aksen. Maka M1 100 dikali 10 tadi kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, 50 masa kedua, kecepatan benda kedua juga 10, berarti 100. Ini yang 100 dari mana? Masa benda pertama P1 aksen, karena P1 yang kita cari. Oke, P2 nya M2 nya 50 dikali minus 2, di sini masuk tanda minus ya, berarti 1500. Ini kemarin minus 100, pindah jadi positif. 1500 ditambah 1000 sama dengan 100 P1 aksen. Ini 1600 ya, 1600 per 100 sama dengan 16 meter per sekon. Berapa kecepatan perahu sekarang? Menjadi 16. Naik ya, tadi kan 10 kian. Apa yang mempengaruhi dia naik? Karena ditolak ke berlawanan. Yang kedua, masanya berkurang. Kan masa dalam perahu akan menjadi berkurang karena anak tadi sudah tidak ada di dalam perahu. Itu dia konsepnya ya. Baik, kita akan lanjut ke contoh satu lagi, contoh ketiga untuk materi ini. Sebuah bola bermasa 100 gram dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi ada benda mula-mula dijatuhkan dengan dengan tinggi 1,8 meter ya dari atas lantai. Bila dipantulkan vertikal, maka bola itu setelah bertabrakan, di sini terjadi tumbukan ya, terjadi tumbukan di lantai, maka bola itu akan terpantul menjadi, maka momentum bola menjadi tingginya menjadi 1,25 tinggi pantulannya setelah menumbuk lantai. Maka momentum bola saat dan setelah tumbukan adalah, maka kita akan perhatikan yang pertama. Ketika tadi dia jatuh dari bawah ke atas, maka sebelum menyampai tanah kecepatannya itu bukan lagi 0. Tadi kan memang di sini jatuh dia, di sini benar kecepatannya 0, tapi kecepatan mencapai tanah itu kan tidak 0 lagi. Maka kita tentukan dulu berapa kecepatan dia mencapai tanah, berapa. Maka kita pakailah dia untuk gerak jatuh bebas. Dari gerak jatuh bebaslah kita ambil ini. Apa yang bisa kita katakan? Bahwa kecepatan awalnya 0. Oke, P yang kita tanya hanya adalah 1,8. Menggunakan rumus gerak vertikal ke bawah namanya jatuh bebas, maka dapatlah P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2GH untuk mencari kecepatan di sini. Maka P kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,8. Dapatlah V sama dengan akar dari 2 kali 10 20, 20 kali 1,8 36, 36 akar 36 itu 6 meter per sekon. Berarti kecepatan di sini itu adalah 6 meter per sekon di sini ya. Baik, maka momentum awalnya ini, maka P sama dengan M dikali V. 0,1 dikali 6 adalah 0,6 kg meter per sekon. Ini yang ke bawah. Lalu yang berikut, kita mau lihat nanti berapa kecepatan awalnya ketika ini kan terpantul, dia kan naik lagi. Apakah sama nanti kecepatannya ketika dia naik? Iya, ini menjadi kecepatan awal ya, ini akan menjadi kecepatan awalnya. Di sini kecepatan yang ada ketika dia ini tadi kan 0, ini kecepatannya 6 meter per sekon. Tidak sama nanti kecepatannya ketika setelah terjadi tumbukan. Kita cari dulu berapa kecepatan dia untuk naik. Itu namanya V aksen. Jadi dengan keterangan bahwa di sini nanti tingginya adalah 1,25. Ini kan kecepatan di atas mencapai titik tertinggi. Berapa kecepatan mencapai titik tertinggi? Itu 0. Ya. Kita lihat nanti gerak vertikal ke atas. Dengan data yang 2 ini, kita carilah berapa kecepatan dia naik, itu yang menjadi nanti V0 nya atau V aksennya. Jadi di V0 di sini akan menjadi V aksen. Ini untuk keterangan yang di atas tadi ini ya. Ini nggak ikut lagi. Maka V kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH, karena gerak vertikal ke atas ini negatif. 0 sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GH, maka 2GH sama dengan P0 kuadrat, maka P0 kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 1,25.
akar dari 25 sama dengan 20, akar 25 dapatlah 5 meter per sekon. Jadi untuk P nya sama dengan M kali V, berarti M nya 0,1, P nya 5, berarti 0,1 dikali minus 5. Ini karena apa dia negatif? Karena dia ke atas, atau karena berlawanan dengan gerak sebelumnya. Kan tadi P1 nya positif, maka P2 nya pastilah negatif. Itu ketentuannya tadi ya. Maka dapatlah minus 0,5 kg meter per sekon. Mengenai hukum kekekalan momentum. Jadi di sini kita akan melihat nanti aplikasi dari hukum kekekalan momentum, ada yang dikenal dengan nama tumbukan. Jadi tumbukan nanti akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama namanya tumbukan lenting sempurna. Yang kedua namanya tumbukan lenting tidak lenting sama sekali. Lalu yang berikut nanti yang ketiga ada yang namakan dengan tumbukan lenting sebagian. Apa yang mempengaruhi nilai daripada tumbukan itu? Namanya adalah koefisien restitusi, di mana E itu sebenarnya nilainya pada skala lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Jadi nilai ini bergantung kepada jenis tumbukannya. Apa rupanya rumus yang menjadi rumus koefisien restitusi? Di mana E sama dengan min delta P aksen, per delta P, di mana delta P aksen itu sama dengan P2 aksen dikurang P1 aksen, negatifnya tetap ya, dan delta P itu sama dengan P2 dikurang P1. Baik, kita mulai dari tumbukan yang pertama, namanya tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang memiliki koefisien restitusi atau E sama dengan 1. Kalaulah E nya sama dengan 1, tadi E sama dengan min delta P aksen per delta P, maka 1 lah kita tuliskan E nya, maka minus P2 aksen dikurang P1 aksen per P2 dikurang P1. Kita kali silang lah, ini kita pindahkan ke sebelah kanan. 1 dikali P2, P2, P1 dikali dengan P1, P1 dikalikan 1, 1. Maka ini kita kalikan ke dalam menjadi minus P2 aksen, ini kita kalikan ke dalam, ini dapatlah tambah P1 aksen. Ini karena dia P1 aksen yang positif, saya pindahkan aja dia ke sebelah kiri. Maka P2 dikurang P1 yang di atas, ini saya pindahkan, pertama saya tuliskan P1 aksen, ini tetap jadi kurang P2 aksen. Bisa ya? Inilah nanti rumus yang dihasilkan dari nilai koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna. Baik, bagaimana penjelasan mengenai hukum kekekalan momentum pada tumbukan lenting sempurna? Misalkan ada dua benda, namanya benda A dan benda B, datang dari arah berlawanan, A ke sebelah kanan dan B ke sebelah kiri. Punya massa namanya M1, punya massa namanya M2. Kenapa saya buat ini positif? Karena benda A itu bergerak ke kanan. Kenapa saya buat benda B itu negatif kecepatannya? Karena bergerak ke kiri. Maka setelah tumbukan ini jadi negatif dan ini tetap ini menjadi positif. Masanya massa 1, massa 1 tetap ya. M2 ini tumbukannya. Jadi nanti kalau kita masukkan kekekalan momentum di sini, P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Di mana P1 itu sama dengan M1 P1, P2 M2 P2, P1 aksen adalah M1 P1 aksen, dan P2 aksen kita ganti menjadi M2 P2 aksen. Untuk nilainya nanti kita akan masukkan langsung ke soalnya berapa kecepatan dan massanya. Lalu di sini juga nanti pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik, bahwa energi kinetik sebelum tumbukan untuk benda pertama ditambah energi kinetik untuk benda kedua sebelum tumbukan akan sama dengan energi kinetik benda pertama setelah tumbukan. Aksen itu setelah tumbukan ditambah dengan energi kinetik 2 setelah tumbukan, di mana EK itu sama dengan, ya kita sudah paham bahwa nilai EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Maka kita gantilah
M1 P1 kuadrat setengah M2 V2 kuadrat setengah M1 aksen kecepatannya M setengah M2 ini ya, M2 V2 aksen. Baik, kita akan lihat untuk contohnya. Untuk bola A yang masanya 2 kg, mula-mula dari keadaan diam. Jadi mula-mulalah benda A ini diam, lalu bergerak ke kanan dengan percepatan 2 meter per sekon. Setelah 10 detik, bola A menumbuk bola B yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ilustrasinya lalu kita pahami. Jadi mula-mula katanya ada benda A diam, lalu dia akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Maka dia akan bertabrakan nanti setelah bergerak dengan bola benda B, ya, dengan bola B. Ini kecepatannya diketahui 10 meter per sekon B. Ini kan belum tahu kita kecepatannya. Maka untuk mencari kecepatan A itu, di kecepatan A setelah 10 sekon itu kita pakailah rumus daripada gerak lurus beraturan atau GLBB ya. Di mana V1 sama dengan V0 tambah AT. Kecepatan awalnya 0 dan V0 nya 0 ya, tambah 2 dikali 10 A dikali T, dapatlah 20 meter per sekon. Jadi ketika dia menabrak benda B, kecepatannya adalah 20 meter per sekon, dan itu menjadi P1 nya. P2 nya minus 10. Kenapa kita buat minus? Karena dia datang dari arah berlawanan. M1 nya 2 dan M2 nya adalah 4 kilo. Baik, di sini kita akan menentukan persamaan-persamaannya, karena yang diminta adalah terjadi katanya tumbukan lenting sempurna. Kalau terjadi tumbukan lenting sempurna, maka yang perlu kita tangkap di sana adalah nilai E sama dengan 1. Oke, yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum bahwa P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masukkanlah datanya M1 2, P1 20, M2 4, P2 minus 10. Kenapa minus? Karena itu dari ke kiri berlawanan. Lalu 2 dikali P1 aksen tambah 4 dikali P2 aksen. Masanya ini ya. Jadi kita kalikanlah ini, 40 dikurang 40 sama dengan 2 P1 aksen tambah 4 P2 aksen. 2 P1 aksen tambah 4 P2 aksen, ini hasilnya sama dengan 0. Kita misalkanlah ini persamaan 1. Lalu kita ambil satu lagi persamaan dari nilai koefisien restitusi. Kalaulah terjadi tumbukan lenting sempurna, E nya sama dengan 1, maka E sama dengan min delta P aksen per delta P minus P2 aksen dikurang P1 aksen per P2 dikurang P1. P2 dikurang P1 sama dengan P1 aksen dikurang P2 aksen. Tadi udah kita turunkan rumusnya, ini nanti rumusnya ya, dari koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna. Maka kita substitusi, P2 nya tadi berapa? P2 nya P2 itu minus 10, P1 nya berapa? 20, berarti minus 10 kurang 20 sama dengan P1 aksen dikurang P2 aksen. P1 aksen dikurang P2 aksen sama dengan minus 30. Itulah persamaan 2. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Terbentuk persamaan 2 variabel. Bagaimana penyelesaiannya? Baik, dari persamaan yang kita peroleh tadi, bahwa tadi persamaan 1 ini ya, 2P1 aksen tambah 2P2 aksen, 4P2 aksen sama dengan 0. Persamaan 2 nya tadi ini, P1 aksen dikurang dengan P2 aksen sama dengan minus 30. Nih, maka kita buat dengan metode eliminasi. Ya, ini kita kali 2 yang di bawah persamaan 2 menjadi ini, tapi ya 2P1 aksen tetap 2P1 aksen kali 2P2 aksen ini dikali D30 negatif, supaya hilang yang P1 aksen kita kurangkan, maka 4 kurang jadi tambah 6, 0 kurang jadi tambah atau positif 60.
6P2 aksen sama dengan 60, maka P2 aksen sama dengan 60 per 6. 60 per 6 sama dengan 10. Karena ini positif berarti ke kanan. Kita substitusilah P2 aksen itu ke salah satu rumus yang ini. P1 boleh, ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Di sini saya substitusi ke persamaan 1. Tadi persamaan 1 adalah 2P1 aksen tambah 4P2 aksen sama dengan 0. Maka diperolehlah nanti 2P1 aksen tambah 4 dikali 10, karena kita sudah dapatkan tadi P2 nya 10. Oke, 4 dikali 10 40, pindah ke kanan jadi negatif 40, berarti 2P1 aksen sama dengan minus 40, maka P1 aksen sama dengan minus 40 per 2, dapatlah minus 20. Kesimpulannya, P1 aksen adalah minus 20, berarti menandakan dia bergerak ke kiri. P2 aksen itu adalah 10, dia bergerak ke sebelah kanan. Baik, itu dia untuk penjelasan dan contoh mengenai tumbukan lenting sempurna. Baik, kita akan masuk ke tumbukan yang kedua, namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki koefisien restitusi atau E bernilai 0. Dimana kalau E nya ini 0, ini seperti ini, maka 0 dikali dengan delta P hasilnya 0. Tinggallah 0 sama dengan minus delta P aksen. Jadi kan delta P aksen itu tadi rumusnya P2 dikurang P1 aksen. Kalau dikalikan ke dalam, minus P2 aksen ditambah ini kemarin jadi positif P1 aksen. Maka ini kita pindah, maka P2 aksen sama dengan P1 aksen. Kita misalkanlah P aksen karena samanya dia. Baik, di sini juga akan berlaku hukum kekekalan momentum. Dari apa yang kita peroleh tadi dari nilai koefisien restitusi akan kita masukkan ke hukum kekekalan momentumnya. Bagaimana prosesnya? Di sini yang perlu kita perhatikan lagi nanti, tetap dia ke kanan itu positif, ke kiri negatif, terjadi tumbukan. Nah, ini dia. Setelah terjadi tumbukan, kedua benda itu bersatu kalau terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi, kalau kita masukkan nanti ke hukum kekekalan momentum bahwa P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen, M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. M1 P1 tambah M2 P2 tetap di atas, M1 P1. V1 aksen itu kita ganti menjadi V aksen karena sama dia. V2 aksen kita ganti juga dengan V2 aksen. Maka M1 P1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Maka V aksen sama dengan M1 P1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2. Oke, itulah V aksennya. Ini kan kita keluarkan V aksen dari sini bisa ya, jadi M1 tambah M2 V aksen. Maka kalau ditanya nanti kecepatan setelah tumbukan, karena mereka punya kecepatan yang sama. Kenapa sama? Karena mereka sudah bersatu. Maka nilai V aksen itu sama dengan M1 P1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Baik, kita akan lihat contohnya. Tapi sebelum masuk ke contoh, di dalam tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya tidak sama mau energi kinetik sebelum dan sesudah. Nanti energi kinetik sebelum itu didapatkan dari EK1 tambah EK2 atau setengah MP1 kuadrat tambah setengah MP2 kuadrat. Sedangkan sesudah nanti kita akan dapatkan nanti dari setengah MP aksen kuadrat. Hasilnya tidak sama. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Baik, dari kasus yang mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali, kita akan lihat contoh, satu contoh. Sebuah benda bermasa setengah kilogram, ini dia, bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon, ini dia. Sudah. Menumbuk benda lain, masanya 3/4, kecepatan 8 dari arah berlawanan, berarti hadap-hadapan seperti ini, 3/4 dan minus 8. Yang ditanyakan, setelah tumbukan kedua benda bergabung dengan kecepatan, berarti terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Kenapa? Karena setelah tumbukan kedua benda itu bersatu. Nah, ditanya berapa kecepatan mereka berdua.
Dengan modal yang kita lihat tadi mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali, maka M1P1 tambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen tambah M2P2 aksen. M1 kali M2 tambah M1 kali M2P2, M1P1 M2P2, kita keluarkanlah P1 aksennya atau V aksennya ya, M1 tambah M2. Oke, setengah dikali 6, tadi kecepatan benda pertama 6, 3/4 dikali kecepatan benda kedua tadi itu sama dengan -8. Jadi setengah ditambah 3/4, kita samakan penyebutnya, 2/4 tambah 3/4 berarti 5/4. Sudah, ini kita selesaikan. 3 dikurang 6 minus 3. Dari mana minus 6? 3/4. Ini kita coret, dapat 2. 2 dikali 3. 2 dikali 3, 2 nya kan negatif 2. Oke, minus 3 kita perolehlah tadi ini, 3 dikurang 6. Minus 3 sama dengan 5/5 V aksen per 4. Kita kali silang, 4 dikali 3 minus 12 ya, 5 V aksen. Berarti V aksen sama dengan minus 12/5. 12/5 itu 2,4 atau dalam bentuk pecahan pun bisa kita tuliskan minus 12/5 meter per sekon. Tanda negatif berarti menandakan dia bergerak ke sebelah kiri. Baik, kita akan lihat tumbukan yang terakhir, namanya tumbukan lenting sebagian. Dari apa yang kita lihat tadi, pengantar awalnya nilai E tadi saya katakan E itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Untuk sama dengan 1 sudah namanya tumbukan lenting sempurna. Untuk sama dengan 0 tadi sudah, itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Sekarang yang ini, E lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, lebih kecil 1. Contohnya itu seperempat misalkan, setengah, 3/4 dan yang lain. Lalu di sini juga akan berlaku kekekalan momentum. Kita langsung masuk ke contoh saja supaya langsung bisa kita pahami. 2 balok 1 dan 2, masanya sama. Berarti di sini M1 sama dengan M2 sama dengan M. Datang dari arah berlawanan dengan kecepatan 2 sama 2. Tetapi karena ini dari berlawanan, ini jadi negatif. Jika koefisien restitusi adalah 0,4, E nya 0,4. Jadi E 0,4, 0,4 itu kan sama 4/10, disederhanakan menjadi 2/5. Jadi E sama dengan min delta P aksen per delta P. Ini rumus E nya tadi. Jika E sama dengan 2/5 sama dengan min P2 aksen dikurang P1 aksen, kita ganti ini ya, P2 dikurang P1, 2/5 sama dengan kalikan ke dalam P2 aksen negatif, ini jadi tambah P1 aksen, 2/5 berarti 2 dikali dengan ini kan minus 4, 2 dikali minus 4, 8 minus 8, 5 P1 aksen, 5 P2 aksen ya, dikalikan ke dalam kan ini jadi 5 minus 5 P2 aksen tambah 5 P1 aksen. Cuman Bapak pindahkan di sini, saya pindahkan P1 aksennya ke depan. Jadi terbentuklah persamaan minus 8 5 P1 aksen dikurang 5 P2 aksen. Dari inilah kita dapatkan persamaan 1 dari nilai koefisien restitusi. Baik, kita akan cari nanti persamaan yang keduanya. Dapat dari mana dia? Dari hukum kekekalan momentum, di mana M1P1 tambah M2V2 tambah sama dengan M1P1 aksen tambah M2V2 aksen. M nya saya keluarkan, kenapa? Sama besarnya. Ini juga coretlah, tinggal P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. P1 nya berapa? 2. P2 nya minus 2. 2 dikurang 2 0. P1 aksen tambah P2 aksen, 0 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Baik, dari persamaan 1 tadi, minus 8 sama dengan 5 P1 aksen
kurang 5P2 aksen. Kita eliminasi lah ya, sama seperti yang ditumbuhkan lenting sempurna tadi. Ini kita kali 1, ini kita kali 5, persamaan 2 menjadi minus 8 5P1 aksen dikurang 5P2 aksen, sama dengan, dapatlah nanti ini yang di bawah 5 dikali 0 0, 5 dikali P1 aksen 5P1 aksen, 5 dikali P2 aksen. Oke, kita tambahkan, tambah minus 8 tambah 0, ini tambah jadi 10, ini menjadi 0, P2 aksen menjadi 0 ya. Maka minus 8 sama dengan 10 P1 aksen, maka P1 aksen sama dengan 10 per 8 negatif atau 0,8, tanda negatif bergerak ke kiri. Baik, kita substitusilah P1 ke P1 aksen tambah P2 aksen sama dengan 0, maka 0,8 tambah P2 aksen sama dengan 0 ya, 0,8 tadi P1 aksen pindah menjadi positif 0,8 meter per sekon. Itulah contoh yang bisa kita lihat nanti mengenai tumbukan lenting sebagian dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Oke, kita akan lihat satu lagi. Di sini ada satu lagi nanti konsep mengenai tumbukan lenting sebagian. Kalau dilihat dari gambar yang ada di layar ini dia, sedikit saya jelaskan. Oke, nampak ya. Jadi tumbukan lenting sebagian pada bola yang terpantul ke lantai ya. Contoh, bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai. Jika koefisien restitusinya sama dengan setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan adalah, jadi tingginya setelah tumbukan. Di mana terjadi tumbukan? Kalau kita lepaskan bola dari ketinggian tertentu, maka terjadi tumbukan antara bola terhadap lantai. Terpantullah dia. Biasanya pantulannya ini tidak akan melebihi tinggi awalnya. Oke, dia akan jatuh kembali, pantul lagi di sini. Terjadi pemantulan. Pemantulan inilah terjadi tumbukan antara bola terhadap lantai. Semakin lama dia akan semakin pendek dan akhirnya akan berhenti. Itu benar ya? Baik, jika nanti kamu ketemu dengan permasalahan yang seperti ini, maka nilai koefisien restitusinya boleh kamu peroleh dari nilai tinggi sesudah pantulan per sebelumnya, akar dari H2 per H1, atau sesudahnya, kalau ini sebelumnya berarti H3 per H2, H4 per H3, kalau ada pun yang berikutnya nanti menjadi H5 per H4. Dengan modal inilah kita akan mengerjakan soal yang ini. Berarti dari cerita soal ini mula-mula katanya tingginya 1 meter. Dia punya koefisien restitusi setengah. Ditanya tinggi pantulan setelah tumbukan ini. Itu yang dikatakan nanti pantulan pertama. Tinggi pantulan pertama kan setelah dilepas ini makanya mantul dia. Maka H1-nya 1, E-nya sama dengan setengah. Maka bisa kita tuliskan nanti di sini E sama dengan akar dari H2 per H1. E nya setengah akar dari H2. H2 nya ini yang mau dicari per H1. H1 nya berapa? 1. Berarti supaya hilang akar di sebelah kanan, supaya hilang, maka kedua ruas akan kita kuadratkan. Kita kuadratkan seperempat, kita kuadratkan menjadi H2 per H1 atau per H2 per 1. Kita kali silanglah, 4 H2 sama dengan 1, maka H1 sama dengan 1/4 meter. 1/4 itu setara dengan 0,25 meter. Kalau kita konversi ke sentimeter, itu besarnya sama dengan 25 cm. Baik, itulah penjelasan kita untuk materi mengenai tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian. Nah, demikian pembelajaran kita untuk materi hukum kekekalan momentum dan juga aplikasinya mengenai tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Sampai jumpa untuk kita kembali pada materi selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat.